perjalanan Muhammadiyah di Alabio. Terdapat sebuah kekuatan senyap dan pun tak pernah padam. Kekuatan itu adalah langkah para perempuan yang berhimpun dalam wadah pergerakan bernama Aisyah. Para perempuan pelopor dengan keteguhan. Mandiriakan dimaksud biasan sini kami kok di cabang-cabang cabang sebulan sekali dia bang dulu Satu langkah layanan Angkatan Roda Muhammadiyah ini bukan seakan demi kehidupan. kalau kita melihat dia di Alabio muda wafat konteks mereka lah pembina dari pasukan, semacam pelatih yang tidak hanya melatih baris berbaris dan ketika memasuki masa-masa sulit perjuangan bergelora, khususnya masa gerilya pertahanan Kalimantan di bawah komando dari Hasri. Pemuda Muhammad mereka bukan hanya berjuang tetapi juga menjalankan ada obat berdakwah Pada Paulus mengangkat kata berjuang Muhammad Ars
tidak banyak tertulis di buku-buku sejarah resmi. Kisah mereka hidup dalam ingatan masyarakat. Mereka adalah contoh bagaimana pemuda Muhammadiyah berjuang dengan ikhlas. Sepertinya jalan berliku, pendirian Muhammadiyah di Alabio pun penuh tantangan bulat. Malah jaya berdiri dengan ujian keberanian. Tubuh beragu, keberanian Para pendahulu itu muda dan anak muda yang ada di Muhammadiyah ini. Para tokoh Muhammadiyah lokal, tapi jejak mereka dan jadi keseluruhan itu mesti ada rasa kewajiban untuk menyebarkan Islam, untuk menjaga orang tidak berbuat kejahatan. Itu kan itu tujuan kita, dan memiliki sebuah keimanan yang kokoh. Jadi kita berdakwah itu utamanya di bidang itu, di bidang bagaimana membentuk supaya ini menjadi tenang. Itu mesti harus dilakukan dengan pencerahan. Pikiran seperti Muhammadiyah benar-benar bertauhid, tidak berbuat kesyirikan, melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. cahaya yang lahir di Alabio tak hanya membawa harapan, tapi hati yang sebelumnya sendiri. Kausman yang adalah habar-habar yang ada di benua kita ini. Saya ujung kita nang jadi dan kita juga jadi panggilan pada baik wujud aja mereka usia dari aset Jepang dia sikap atau kemudian orang kalau Kiai Asad tuh kayak apa orangnya. Sidin ini luar, pokoknya panggilan Sidin tadi pang sudah nang diikuti kita nang jadi pengalihan gitu. Bukan keluarga kita ini nih umpatan juga. Nah, ini ada kawan Jepang di sana, kan warga kita. Saran depan orang ilmu Kagel kayak juga malah hati bener ya belum terbuka hati. yang pasti atau kebersamaan
benar yang jangan dikatakan, tapi mau jujur lingkup ini di luarnya bukan kata itu jadinya anak-anak kita baiknya kita menurut di alam tetap tegas dari peristiwa itu. Akhirnya terang. Yesus menemukan hutan hitam dengan dan satu yang dikelola 9 dan Mas Pondok Pesantren Nurul Amin di Alabiu, Pondok Pesantren di Banyumas, Pondok Pesantren di Banjarbaru, dan Pondok Pesantren di Martapura. Semua amal usaha ini bergerak dalam satu sinergi yang kuat. Mudah-mudahan di abad kedua kita bisa menambah lagi amal usaha Muhammadiyah. Dari satu rumah kayu kecil ke ruang-ruang besar, dari satu mimbar ke berbagai lini kehidupan, Muhammadiyah telah memberi bentuk pada harapan umat. Kini generasi baru meneruskan perjuangan. Warisan ini bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dihidupkan sepanjang zaman. Pesan saya pertama ialah pemuda atau generasi Muhammadiyah harus belajar dan tekun. Dengan belajar tekun dan memiliki ilmu sehingga otaknya cerdas, mereka bisa menghayumi dan melestarikan warisan-warisan dari Muhammadiyah yang ada ini, sekolah-sekolah kan, pondok pesantren,
kemudian jamaah-jamaah kan, seperti juga panti asuhan bisa mereka pelihara dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai apa yang ada ini pupus, sehingga tetap berlanjut sampai kapanpun. Pertama, mudah-mudahan beliau-beliau itu selalu mudah-mudahan sehat walafiat dan dapat jadi contoh kepada generasi muda Muhammadiyah, kepada beliau-beliau yang tekun dan semangat bermuhammadiyah, bersemangat di dalam bersilaturahmi ke berbagai cabang dan ranting, bahkan sebenua 6. Jadi pesan saya sangat salut, bahkan saya harus meniru, kami di Kapuasni meniru, dan kita doakan mudah-mudahan beliau itu sehat. Dan pesan kita mudah-mudahan juga generasi yang ada di sekitar Alabiu, Amuntai, Barabai, dan Hambupo, itu generasi mudanya kita hendaknya mendapatkan contoh dari beliau itu. Mereka bukan hanya pelengkap, tetapi juga penggerak yang berani, disiplin, dan ikhlas. Kini medan perjuangan kita sudah berubah. Dulu mereka membawa logistik ke hutan. Sekarang kita membawa ilmu dan kebaikan ke ruang digital. Dulu mereka menjadi kurir perjuangan, sekarang kita bisa menjadi kurir dakwah di media sosial. Jangan biarkan semangat itu padam. Jadilah pemuda yang berani berbuat baik, disiplin dalam karya, dan ikhlas mengabdi untuk umat. Warisi semangat Trop Leader, berjuang tanpa pamrih, mengabdi tanpa henti, demi kemajuan Kalimantan Selatan dan kejayaan Muhammadiyah. Jadi pasang deno artinya geger Muhammadiyah ini, nah jangan ditinggalkan Muhammadiyah, menggawa kita menambah Muhammadiyahnya, menambah supaya orang cinta Muhammadiyah. Ada aku tuh kayak itu kadang aku melegiakan aku nih jarang mencari Muhammadiyah. Jangan ada makan di Muhammadiyah, di Muhammadiyah artinya untuk Muhammadiyah. Itu apa artinya beramal. Kita sekali bermuhammadiyah, tetap bermuhammadiyah. Jangan kita akhir-akhir kita berubah dari Muhammadiyah. Itu pesan saya. Muhammadiyah bukan sekedar nama organisasi. Ia adalah matahari yang terus menyinari, memberi, dan tak pernah meminta kembali. Dari Alabiu, cahaya itu menyalakan peradaban. Dari Alabiu, cahaya itu membawa semangat berkemajuan. Cahaya yang akan terus menyala selama kita menjaganya segenap hati dan jiwa. Bapak dan Ibu dan juga tamu undangan yang berbahagia, demikianlah tadi adalah penayangan film dokumenter Jejak Matahari dari Alabiu. Bapak dan Ibu, untuk memasuki acara utama pada selanjutnya, saya akan memanggilkan 3 pembawa acara dari Santri Muhammadiyah Boarding School Nurul Amin Alabiu. Yang pertama, Saskia Ilfa Wardana, Firda Aulia, dan juga Aisyah Adiela Akuena.
Tahiyatan Islamiyatan. Tahiyatan min indillahirrahman. Tafuhu khairan Wa tansabu alal qulubi sakinatan. Summa naftatihu liqa'ana bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Rauhu wa raihanu wa jannatun na'im. Tablik Akbar in commemoration of the centennial anniversary of Muhammadiyah Al-Abiyu and the 113th anniversary of Muhammadiyah at the South Kalimantan regional level. Acara Tablik Akbar dalam rangka Milad 1 Abad Muhammadiyah Al-Abiyu dan Milad ke-113 Muhammadiyah tingkat wilayah Kalimantan Selatan. Saturday, 22nd of November 2025, which coincide with 2nd of Jumadil Akhir 14 and 47 Hijriah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi warasa syajaratal iman fi qulubi ibadihil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah al-wahidul qahhar al-karim ar-rahimul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafal mukhtar barazatal akhyar. Naj'aluha bada'an Awwala bada'in Di wudu'in Wala kudratalana Alal ijtima' Fi hadal makanil mubarak Laula an jama'anallahu fihi. Allahumma sholli ala nuril anwar Wasiril asrar Wa miftahi babil yas Muhammadil mukhtar Wa alihil athhar Adada ni'amillahi wa afdalihi. Nurahibu bikum ajma'in tarhiban khalisan tarhiban mukraman wa tarhiban dafi'an. Fanaqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa usulikum fi hadzal barnamij. Yang terhormat Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Bapak Heros Setiawan. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Kalimantan Selatan beserta seluruh unsur pimpinan dan anggota. Yang terhormat Ustadz Kiai Haji Dr. Fahmi Salim LCMA Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah selaku penceramah pada malam hari ini. Yang kami hormati Ibunda Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Selatan beserta seluruh unsur pimpinan dan anggota. Yang kami hormati Ayahanda Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Kalimantan Selatan beserta seluruh unsur pimpinan dan anggota. Yang kami hormati Ayahanda dan Ibunda Pimpinan Cabang dan Ranting se-Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Ibunda Pimpinan Daerah Aisyah se-Kalimantan Selatan beserta seluruh unsur pimpinan dan anggota. Yang kami hormati pimpinan organisasi otonom persyarikatan baik di tingkat wilayah, daerah maupun cabang. Yang kami hormati para tokoh persyarikatan Muhammadiyah. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Hadirin yang berbahagia, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, doa.
Acara keempat, sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Utara. Acara kelima, penyampaian tablik akbar. Dan acara terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara tablik akbar pada malam hari ini dengan mengucap basmalah. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh santri kelas 4 Muhammadiyah Boarding School Nurul Amin Alabiu kepada saudara Hafiz Faiza. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Memasuki acara selanjutnya, doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Khairil Muzaki. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian kegiatan resepsi milad yang ke-113 Muhammadiyah Kalimantan Selatan dan milad 1 abad Muhammadiyah Alabiu berjalan dengan lancar dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم إنك أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن يرزقنا الشهادة وثبوت أقدامنا إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya, sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Utara kepada Ayahanda Al-Ustadz Haji Solikan Sariun LC dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Kalimantan Selatan dan seluruh jajarannya, yang kita muliakan Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Bapak Heru Setiawan yang alhamdulillah selalu hadir dalam acara kita Muhammadiyah. Yang saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Muhammadiyah seluruh Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang hadir pada acara Milad Muhammadiyah ke-113 se-Kalimantan Selatan dan Milad 1 abad Muhammadiyah Alabium. Kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Utara sangat-sangat bersyukur pada Allah SWT atas kehadiran warga Muhammadiyah, termasuk Aisyah, termasuk ortum-ortum yang lain, sehingga pada malam hari ini kita insya Allah akan diberikan semangat yang luar biasa yang ulun muliakan Ustadz Dr. Kiai Haji Fahmi Salim LCMA dari Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari Jakarta, yang insya Allah setelah ini akan memberikan semangat kepada kita yang tadi kita sudah melihat bagaimana timbulnya Muhammadiyah, munculnya Muhammadiyah 100 tahun yang silam, dan kita akan menghadapi berikutnya, dan tentu tidak semakin mudah, tapi juga apa yang kita hadapi juga banyak sekali kesulitan-kesulitan. Tetapi semuanya itu tentu kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak dan Ibu sekalian, kami sebagai atas nama pimpinan Muhammadiyah Daerah Hulu Sungai Utara, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan kami mohon maaf apabila dalam pelayanan kami ada yang tidak berkenan, karena alhamdulillah yang mendaftar dari luar Muhammadiyah Hulu Sungai Utara, baik itu dari Kalteng, dari Ampah, dari Tamiang, dari Kuala Kapuas, itu 3.000 lebih, dan dari Hulu Sungai Utara juga hampir 3.000. Yang insya Allah besok kita akan melangsungkan acara resepsi yang insya Allah akan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan dan Ibu. Dan kami juga ada barzah yang sudah ada di depan atau halaman panti asuhan. Nah, itu silahkan membeli usaha-usaha dari UMKM di Hulu Sungai Utara. Demikian, apabila ada yang tidak berkenan, mohon maaf, dan selanjutnya kita simak apa saja yang akan disampaikan oleh Bapak Pimpinan Majelis Tarjih Majelis Tablik dari pimpinan pusat, yakni Ustadz Kiai Haji Dr. Fahmi Salim LCMA. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti pada malam hari ini, Tablik Akbar dalam rangka Milad 1 Abad Muhammadiyah Alabiu dan Milad ke-113 Muhammadiyah tingkat Kalimantan Selatan oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Fahmi Salim LCMA. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri dulu ya. Nanti biasanya kalau sudah berdiri sebentar seperti mau ruku dan sujud, nanti baru saya duduk gitu. Kalau sholat biasanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum semangat. Masih semangat? Masih semangat? Masih melek? Takbir! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أحييكم بتحية الإسلام
تحية من عند الله مباركة طيبة وهي تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Alabio dan terutama PDM Hulu Sungai Utara Al-Mukarram Haji Sulikan Sarian atau Sariun LC. Beliau sudah puluhan tahun berdakwah, berkhidmat di Hulu Sungai Utara ini. Bahkan saya belum lahir, beliau sudah menjadi dai yang aktif, dikirim oleh tokoh bangsa, Bapak NKRI, yaitu Allahyarham Dr. Muhammad Nasir. Alhamdulillah. Yang saya hormati para jajaran ketua dan juga pengurus Majelis Tabligh pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, juga seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah se-Kalimantan Selatan yang hadir memeriahkan acara Tabligh Akbar malam hari ini dan juga resepsi Milad Muhammadiyah yang ke-113. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Utara beserta Ibu dan juga seluruh jajaran Pemda Hulu Sungai Utara. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang insya Allah semuanya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah malam hari ini dengan khidmat kita dari awal tadi mengikuti perjalanan kisah awal berdirinya, munculnya gerakan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan ini, yang bermula benihnya, akarnya tumbuh dari kota kecil, dari kabupaten yang cukup jauh dari ibu kota. Saya datang tadi siang pukul 12 sampai di bandara Banjarmasin, kemudian singgah makan sebentar sampai jam 1, jam 1 berangkat sampai sini jam 6 maghrib. Alhamdulillah, ini luar biasa. Dari kota kecil ini muncullah cahaya mentari, cahaya yang membawa sinar pencerahan, dakwah yang digagas dan dibawa, didirikan oleh Allahyarham Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berdiri pada tanggal 18 November 1912 atau 113 tahun yang lalu, yang kemudian pada tahun 1925 secara resmi Muhammadiyah di Kalimantan Selatan ini berdiri dari kota Alabio ini,
Yang tadi kita mendengar, menyaksikan bagaimana perjuangan Allah yarham Kiai Haji Jabri Umar bersama sahabatnya Bapak Haji Usman Amin, yang mana insya Allah apa yang mereka berdua tanam, benih yang mereka tanam di negeri ini, yang membuahkan hasil, membuahkan banyak sekali amal-amal usaha Muhammadiyah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar benih yang mereka tanam ini, yang kemudian menjadi tumbuh menjadi batang yang kokoh, kemudian memiliki ranting-ranting yang banyak, buah yang ranum, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim. Wa mathalu kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Allah menggambarkan bagaimana kalimat tauhid, kalimah tayyibah, ajaran dakwah tauhid yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya yang konsisten dan komitmen untuk menyebarkan dakwah tauhid ini ke seluruh penjuru dunia. Allah Ta'ala menggambarkannya seperti kasyajaratin tayyibah, pohon yang indah, asluha thabit, akarnya kuat, akarnya menghujam ke dalam tanah, tidak akan lekang oleh waktu. Mau pohon itu dibakar, apakah pohon itu mau ditebang, selama ada akarnya yang hidup menjalar di tanah, maka pohon itu dia akan terus berkembang, dia akan terus melahirkan cabang dan ranting, dia akan terus memberikan buah yang baik untuk seluruh umat manusia. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal menjadi bagian dari dakwah Muhammadiyah yang mencerahkan alam semesta ini, yang insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang mulia ini dalam rangka tablik akbar memperingati 100 tahun berdirinya Muhammadiyah di Alabio dan 113 tahun Muhammadiyah secara nasional yang kita peringati resepsinya, miladnya pada malam hari dan esok hari. Mudah-mudahan Allah mencatat semua ini menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah di sini banyak sekali hadir ya jamaah dan juga pengurus. Tadi ada 3.000 yang mendaftar dari luar Alabio ini. Kemudian juga yang akan menjadi penggembira tentunya tuan rumah ya, warga dan seluruh pengurus Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Insya Allah besok puncaknya kita akan bersama-sama ya memperingati milad Muhammadiyah yang ke-113 dan 100 tahun atau 1 abad Muhammadiyah di Alabio ini insya Allah akan dihadiri oleh ayahanda kita Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Muhajir Effendi dan juga bersama Gubernur Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur menjadi bagian dari Muhammadiyah. Kenapa demikian? Karena kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, menjadi perpanjangan tangan dari dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau Bapak Ibu
terutama pengurus ini, ya, pengurus Muhammadiyah dimanapun, kalau membaca anggaran dasar Muhammadiyah, ya, mestinya anggaran dasar ini sudah hatam. Sudah hatam belum? Sudah pernah dikaji belum? Sudah? Sudah atau belum? Halo? Assalamualaikum. Ini jangan-jangan pengurusnya enggak hatam ini anggaran dasar Muhammadiyah ini. Ya. Ruh yang menggerakkan Muhammadiyah sehingga dia bisa menjadi seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surah Ibrahim. Asluha thabitun, akarnya menjalar kuat di dalam tanah. Far'uha fis sama, dahannya, rantingnya menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, yang membuahkan hasil, memberikan manfaat, maslahat, kebaikan bagi seluruh alam semesta ini. Itu karena berkahnya aktivitas dakwah ilallah. Coba Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat pasal 4 anggaran dasar Muhammadiyah. Saya coba kulik-kulik ini, ya. Pasal 4 anggaran dasar Muhammadiyah itu adalah pasal identitas. Orang masuk Muhammadiyah kalau nggak tahu identitas Muhammadiyah berbahaya. Ya, ini maka saya ingin mengingatkan kembali, ya, kita bermuhammadiyah memperingati miladnya, baik yang 1 abad 100 tahun di Alabio ini dan 113 tahun untuk tingkat nasional. Kita harus mengerti betul identitas Muhammadiyah itu apa. Dalam pasal 4 anggaran dasar disebutkan Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. 1. Yang kedua, Muhammadiyah berasaskan Islam. Inilah identitas kita. Apa tujuan kita bermuhammadiyah ini? Dijelaskan dalam pasal 6 anggaran dasar bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, ingat pasal 4? Halo, Assalamualaikum. Ingat surat Ibrahim, harus ingat juga pasal 4 anggaran dasar. Dan pasal 6 tentang tujuan bermuhammadiyah itu apa? Ya, sehingga bisa kita simpulkan identitas dan jati diri Muhammadiyah ini berdasarkan 2 pasal di atas. Kita bisa membaginya menjadi 3. Bahwa Muhammadiyah itu jati dirinya adalah gerakan Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta berasaskan akidah Islam. Jadi kalau ditanya santri-santri Nurul Iman, MBS Nurul Iman apa Amin? Oh, Nurul Amin. Nurul Amin Muhammadiyah. Apa itu jati diri Muhammadiyah? Dia adalah gerakan Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan berasaskan akidah Islam. Yang kedua, bahwa kegiatan Muhammadiyah ini semuanya bertujuan menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwah tajdid. Itu. Jadi kita berkegiatan di Muhammadiyah ini semuanya dalam rangka menjalankan apa? Dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar serta dakwah tajdid
atau pembaharuan Islam. Yang ketiga, apa tujuan dari identitas gerakan kita ini? Apa tujuan dari kegiatan-kegiatan kita ini? Yaitu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka itu dijelaskan lagi dalam risalah Islam Berkemajuan bahwa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah Islam yang berkemajuan. Sampai sini paham belum? Sampai sini paham belum? Mau lanjut atau tidak? Mau lanjut? Sampai jam berapa? Ini jam 10 lebih 9 menit. Mau sampai jam berapa ini? Pak Kiai, Pak Wabub, mau sampai jam berapa? Ya, mau sampai jam 11 boleh, mau sampai jam 12 boleh, mau sampai subuh juga saya bisa. Ya, tinggal dipilih. Ya. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hebatnya Muhammadiyah ini, kalau kita lewat dari pasal 4, pasal 6 sampai kita ke pasal 7 anggaran dasar Muhammadiyah itu, maka dirumuskan di situ ayat 1 untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Allahu Akbar. Ini dokumen gak main-main. Semua aktivitas amal usaha Muhammadiyah itu tujuannya adalah untuk dakwah. Ruhnya gerakan kita di setiap amal usaha ini adalah dakwah ilallah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saudara bangun masjid, di situ niatnya adalah untuk dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saudara membangun sekolah dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Sekarang taman kanak-kanak, ya, PAUD dan kelompok belajar yang didirikan oleh seluruh warga Muhammadiyah di tanah air ini jumlahnya sudah lebih dari 20.000. Alhamdulillah. Sekolah dasar dan MI-nya itu sudah ada berapa? Nah, sudah lebih dari 2.000 sekolah di seluruh tanah air. SMP dan MTS Muhammadiyah yang sudah berdiri sampai saat ini sudah lebih dari 1.500 sekolah. Belum lagi SMA atau SMK dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah itu sudah ada 1.364. Perguruan tingginya ada 171. Luar biasa. Ya. Kliniknya, rumah sakitnya, dan yang berkaitan dengan amal usaha kesehatan itu jumlahnya sekarang sudah mencapai kurang lebih 355. Juga ada 440 pondok pesantren di lingkungan Muhammadiyah yang semuanya itu dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Takbir, takbir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga alhamdulillah ya, Muhammadiyah ini dinobatkan oleh lembaga ya yang memberikan indeks penilaian aset yang dimiliki oleh organisasi keagamaan secara internasional. Muhammadiyah itu
ditempatkan nomor 4 organisasi keagamaan terkaya di dunia. Alhamdulillah, asetnya 462 triliun. Ya, tapi jangan bilang-bilang. Ya, nanti dikejar pajaknya. Kita kalah dari apa? Organisasi keagamaan di Amerika. Kalah dari India, ya, organisasi keagamaan Hindu. Ya. Indonesia ini nomor 4. Satu-satunya organisasi keagamaan dari Indonesia dan terkaya di dunia, ya, mewakili umat Islam di Indonesia, negeri dengan penduduk yang mayoritas muslim terbesar di dunia, itu adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Alhamdulillah. Inilah berkahnya dakwah. Muhammadiyah bisa memiliki ini semua, kenapa? Karena punya ruh, semangat untuk berdakwah. Di bidang kesehatan, kita mendirikan apa yang menjadi layanan kesehatan, itu semua tujuan kita adalah untuk dakwah. Kita membangun sarana pendidikan, itu semua adalah bagian dari dakwah kita ilallah, memperkenalkan Islam ini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kita memberikan advokasi, pelayanan, kesehatan, pendidikan, ya, dan sosial, bukan hanya kepada umat Islam tapi juga kepada masyarakat non-muslim. Itu tujuan kita adalah dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Muhammadiyah itu dakwahnya bukan mendakwahkan kepada diri, kepada figur, kepada tokoh, tidak. Banyak tokoh-tokoh hebat lahir dari Muhammadiyah. Ulama-ulama hebat kaliber internasional yang lahir dari Muhammadiyah. Tidak terhitung jumlahnya. Pahlawan nasional saja Pak Wabuk itu lebih dari 23 pahlawan nasional yang lahir dari rahim Muhammadiyah. Alhamdulillah. Termasuk yang terakhir, ya, yang cukup kemarin banyak perdebatan, kontroversi, yaitu mantan Presiden RI yang kedua, almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto. Beliau mendeklarasikan, ya, mengumumkan, menyatakan sendiri bahwa saya ini juga kader Muhammadiyah. Belajar dari kecil di SD Sekolah Rakyat Muhammadiyah. Jadi sekolah rakyat sekarang, ya, yang sekarang ini dihidupkan lagi, dimasifkan lagi di pelosok-pelosok tanah air oleh Presiden Prabowo, itu dasarnya awalnya semua dari sekolah-sekolah Muhammadiyah. Alhamdulillah. Sehingga apa? Masyarakat yang ada di pelosok-pelosok Nusantara ini, di pedesaan-pedesaan yang tertinggal, terjauh, terluar itu, mereka bisa mendapatkan akses pendidikan. Kenapa? Karena lahir dari semangat dakwah, pencerahan, bahwa memperkenalkan tauhid kepada Allah tidak bisa tidak harus melalui jihad di bidang ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tauhid itu harus didahului oleh apa? Ilmu. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang layak untuk kita sembah. Jadi bertauhid itu, kita mengajak orang untuk bertauhid,
kita harus berilmu. Kita harus cerdaskan orang supaya mereka terbebas dari khurafat, terbebas dari takhayul, terbebas dari segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam agama yang menjauhkan seorang hamba dari identitas jati dirinya sebagai muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah. Itu kita harus berdakwah ini dengan sarana ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala juga berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wal malaikah, malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi, setelah Allah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Dia. Setelah malaikat bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah Rabbul Izzati wal Jalal, maka yang ketiga Allah menyebut golongan dari manusia, bukan sembarang manusia, yaitu golongan manusia, mereka orang-orang yang berilmu pengetahuan. Makanya alhamdulillah ya, tadi digambarkan begitu luar biasa. Saya sangat mengapresiasi film dokumenter tadi ya, yang mengisahkan sejarah munculnya, masuknya, berdirinya Muhammadiyah di Alabio ini ya. Tadi diproduseri siapa? Oleh wakil sekretaris ya, wakil sekretaris PWM atau PDM, Pak Dokter itu, PWM ya, Masya Allah, itu luar biasa, menggambarkan dengan runut bagaimana memang perjuangan ya mengembalikan umat ini kepada akar semangat jiwa tauhidnya itu memang harus dibenahi dari ilmunya dulu. Kalau kita ingin menjayakan Islam dan umat Islam, ingin i'la kalimatillah, syaratnya yang pertama adalah dengan membuka wawasan manusia agar mengenal Allah, yaitu dengan memajukan ilmu pengetahuan. Dengan pendidikan, orang akan terbuka wawasannya bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk kita minta kecuali hanya kepada Allah yang Maha Kaya. Tidak perlu kita menggunakan perantara-perantara makhluk. Tidak perlu kita menggunakan sarana-sarana selain daripada apa yang telah Allah ciptakan untuk kita semua ini. Kenapa? Karena Nabi SAW memulai dakwahnya di Makkah Al-Mukarramah, turun wahyu yang pertama, tidak langsung Allah perintahkan umat ini sholat. Enggak. Tidak pernah Allah menurunkan ayat yang pertama mendakwahkan Islam ini, wahai manusia sembahlah aku. Tidak, Allah bilang enggak begitu. Tapi yang diturunkan ayat pertama adalah membuka ilmu pengetahuan. Cakrawala manusia ini agar mengenal alam semesta, agar mengenal ciptaan Allah. Iqra, dengan cara bagaimana? Dengan sarana kita membaca sebagai kunci ilmu pengetahuan. Membaca ilmu, membaca alam semesta, membaca fenomena sosial, membaca semua yang ada di sekitar kita ini sebagai sarana bagi kita untuk memperluas cakrawala ilmu, memperluas wawasan kita, sehingga tauhid kita adalah tauhid yang berwawaskan ilmu pengetahuan. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur milad yang ke-113 tahun ini temanya adalah memajukan kesejahteraan bangsa. Ya, kenapa Muhammadiyah?
temanya tentang kesejahteraan. Ya. Temanya tentang apa? Kesejahteraan. Ya. Kok gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah tajdid, dakwah tauhid, purifikasi tauhid dan ibadah kepada Allah serta modernisasi Islam kok mengangkat tema kesejahteraan bangsa? Apa makna di balik tema ini? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak mungkin di antara kita, saudara-saudara kita kaum muslimin, gerakan-gerakan Islam, lembaga-lembaga dakwah Islam, ya, kita bersyukur kita punya banyak kawan, kita punya banyak saudara, kita punya banyak mitra-mitra kita dalam berdakwah. Ya, ada banyak ormas Islam dan lembaga dakwah di Indonesia. Ya, tapi alhamdulillah kita sebagai ormas Islam yang eksis lebih dari 1 abad 113 tahun ini, Muhammadiyah ini selalu dianggap sebagai saudara tua. Saudara apa? Saudara tua. Bagi ormas-ormas Islam, bagi Persatuan Islam, bagi Nahdlatul Ulama, bagi Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan banyak ormas-ormas Islam yang lain, termasuk Jamiyatul Wasliyah, Matlaul Anwar di Banten, ya, Persatuan Umat Islam PUI di Jawa Barat, kemudian ada Nahdlatul Watan di NTB dan lain sebagainya, Al Khairat, ya, itu juga lembaga ormas Islam, berasal dari lembaga-lembaga pendidikan, ya, di di Palu, Sulawesi Tengah, yang banyak cabangnya di Indonesia Timur. Kita juga punya saudara-saudara muda, saudara-saudara ormas Islam yang lebih muda, ya, dan itu sebenarnya juga lahir dari rahim Muhammadiyah. Ya, mungkin ada yang tahu kenal namanya ormas namanya Hidayatullah. Ya, itu Hidayatullah itu pendirinya Abdullah Said dari Kalimantan Timur, itu orang pemuda Muhammadiyah itu, ya, dari Makassar, dari Sulawesi Selatan. Ada lagi ormas muda juga Islam namanya Wahda Islamiyah, itu juga lahir dari orang-orang Muhammadiyah, orang tuanya itu Muhammadiyah rata-rata. Alhamdulillah, maka itu ada istilahnya, istilah guyonannya ini Pak Kiai, ya, Ketua PDM, istilah guyonannya saya dengar bukan saya yang bikin, tapi teman-teman saya di Sulawesi Selatan bikin apa? Istilah, kalau Hidayatullah itu lahirnya dari Muhammadiyah itu di Sesar. Ya, kalau Wahdah lahir dari Muhammadiyah itu agak sungsang. Istilah itu istilah guyonan aja, ya. Artinya apa? Luar biasa, Muhammadiyah ini sebagai saudara tua. Kita tidak lagi berkutat bicara masalah yang hal-hal yang sudah banyak dibahas, sudah banyak dicarikan ininya dengan tema-tema keislaman. Bagi kita di Muhammadiyah, kalau bicara tentang masalah fikih, perbedaan fikih seperti tadi awal munculnya Muhammadiyah menimbulkan pergolakan, ada istilah kaum tua, kaum muda. Ya, kaum muda ini adalah kaum progresif, modernis. Ya, seolah-olah berhadapan dengan kaum tua tradisionalis. Ya, itu sudah masa lalu. Itu dulu, walaupun sekarang masih ada juga yang suka memperdebatkan masalah-masalah ini. Tapi bagi Muhammadiyah sudah selesai. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami, amal saudara kalian, amal kalian. Silahkan. Kita boleh berbeda, tapi jangan musuhan. Kita boleh berbeda dalam furuk fikih, tapi jangan berkelahi, berantem, berdebat kusir. Karena masing-masing sudah punya dasar masing-masing, ijtihadnya masing-masing.
dalilnya masing-masing, kita pertahankan argumentasi kita, tetapi kita harus menganggap saudara-saudara kita yang bahkan tidak sama dalam pemahaman dan praktek pengamalan agama Islam ini, kita anggap mereka semua sebagai saudara. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Jadi tema Milad Muhammad ini bukan lagi berkutat masalah ibadah, bukan lagi berkutat masalah akidah mahdhah dan lain sebagainya. Perdebatan antara mazhab akidah Ahlul Athar dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Perdebatan lagi tentang fikih, apakah fikihnya wajib bermazhab atau tidak wajib bermazhab, yaitu dengan metode tarjih. Kita sudah selesai dengan itu semua. Kita harus move on, berangkat lebih jauh daripada sekedar perbedaan itu, tetapi kita harus ikut berkontribusi menata bangsa dan negara ini. Karena kalau bukan ormas Islam, kalau bukan kader-kader Islam, terutama di Muhammadiyah yang menjadi saudara tua bagi Republik, menjadi saudara tua bagi gerakan-gerakan Islam dan lembaga dakwah Islam di Indonesia, kalau kita tidak ikut menata masa depan bangsa, tidak berkontribusi untuk bangsa dan negara, maka rasa-rasanya dakwah kita, tujuan kita bermuhammadiyah, kemudian berkegiatan kita mewujudkan usaha dakwah itu, maka rasanya kita belum sempurna. Oleh sebab itu, Muhammadiyah ini menjadi bagian yang paling fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang ikut menyusun piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal Pancasila yang kita kenal sekarang. Itu juga ada tokoh-tokoh dari Muhammadiyah. Ada Ki Bagus Hadikusumo, ada juga di situ Profesor Abdul Kahar Muzakir, seorang alim, dua-duanya dari Jogja. Dua alim ini dari Jogja, satu ketua pengurus besar Muhammadiyah, yang satu adalah seorang ulama, akademisi, intelektual dan diplomat Indonesia. Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir adalah anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang menyusun dasar negara Indonesia, yang menyusun piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai gentle agreement, kesepakatan anak-anak bangsa. Ketika mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mereka bersepakat untuk menjadikan dasar negara ini 5 sila, yang di dalamnya ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya namanya sila ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itulah gentle agreement, ya, di mana itu disepakati. Kemudian dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 itu juga masuk. Batang tubuh Pancasila Piagam Jakarta ada di mukaddimah Undang Dasar. Coba kita lihat, ya, Muhammadiyah tidak terlalu apa, ngotot, tidak terlalu apa, memaksakan bahwa kita harus negara ini berdasarkan Islam dan harus berkewajiban untuk mentatbik atau melaksanakan Islam secara kafah, tapi kita berpikir lebih jauh daripada itu. Dari tatbiqus syariah kepada tauhid. Ya. Mungkin ada yang menganggap hilang 7 kata ini adalah musibah dalam sila pertama, tapi diganti oleh Ki Bagus Hadikusumo dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini luar biasa. Hanya
kita ini sering mengaku, mengklaim, apalagi suka teriak-teriak Pancasila harga mati, NKRI harga mati. Tapi ternyata yang suka teriak-teriak itu biasanya siapa? Akhirnya ujungnya di penjara, akhirnya kena kasus korupsi. Nauzubillah. Jadi Muhammadiyah itu nggak perlu keluar-keluar itu. Muhammadiyah itu concernnya adalah sekarang bagaimana mewujudkan cita-cita bernegara Indonesia seperti dalam konstitusi mukaddimah kita. Apa cita-cita para pendiri bangsa ketika mendirikan negara Indonesia ini? Tujuan mereka ini apa? Melindungi tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini Muhammadiyah sudah berperan di situ semua, mencerdaskan kehidupan berbangsa, melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Kita menjadi apa? Menjadi ormas Islam yang senantiasa setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi juga kita tidak kehilangan jati diri kita, bahwa asas organisasi Ormas Persyarikatan Muhammadiyah ini adalah seperti tadi yang saya kutip, pasal 4, asasnya berasaskan Islam. Artinya apa? Islam dengan Pancasila, dengan NKRI, dengan Bhinneka Tunggal Ika tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu dibentur-benturkan. Kita sudah capek dulu di zaman Orde Lama dibenturkan Islam dengan Pancasila. Ya, agama dengan komunisme mau diblender. Ya, mau diblender, tahu diblender? Mau digiling jadi satu, mau diaduk, dikocok jadi satu. Dalam pemikirannya Bung Karno gagal. Di Orde Baru juga sama. Ada oknum-oknum di sekeliling Pak Harto yang tidak suka dengan dakwah Islam, tidak suka dengan ormas Islam, tidak suka dengan partai Islam, Islam politik maksudnya. Di mana tokoh-tokoh Muhammadiyah setelah dibredelnya, dilarangnya partai Masyumi. Masyumi itu dulu didirikan juga oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah ini anggota istimewa Masyumi. Ya, itu tahun 45 berdiri setelah proklamasi kemerdekaan. Tahun 55 ikut pemilu dan partai Masyumi ini mendapatkan suara yang sangat besar, sama dengan Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno. Setelah dilarang oleh Bung Karno tahun 60 karena dianggap sebagai partai anti revolusioner, ya, menolak gagasan Nasakom, nasionalis agama dan komunis, maka Partai Masyumi diperintahkan oleh Soekarno untuk membubarkan diri. Maka kemudian Muhammadiyah mengalami turbulensi, kembali berjibaku dalam dakwah, mempertahankan negara Republik Indonesia dan menjaga Pancasila dari rongrongan ideologi komunisme. Maka ketika Gestapo terjadi, gerakan yang ingin merongrong dan mengganti dasar negara Pancasila pada tanggal 30 September 1965, Muhammadiyah dengan kokamnya, dengan tokoh-tokohnya berdiri di garda yang terdepan untuk bersama-sama elemen bangsa, terutama TNI Angkatan Darat, menyelamatkan Pancasila dan kemudian menumbangkan Orde Lama. Tetapi setelah itu berganti rezim menjadi Orde Baru, kemudian
Ada mereka kelompok-kelompok yang ada di panggung kekuasaan tidak suka dengan Islam, Islamofobia, fobi terhadap Islam, tidak mau ada kebangkitan Islam, tidak mau ada partai Islam. Maka ketika Orde Baru awal berdiri itu kan, tokoh-tokoh Muhammadiyah mendirikan apa? Parmusi, ya, Persaudaraan Muslimin Indonesia. Nah ini, lalu Parmusi kemudian berubah menjadi fusi tahun 73 menjadi P3, PPP, ya, bukan PP Muhammadiyah, PPP. Nah, banyak juga tokoh-tokoh Muhammadiyah di situ. Dan kemudian ini semua, ya, kita tahu ada upaya-upaya untuk membenturkan Islam dengan Pancasila. Nah, setelah Pak Harto lengser, Orde Reformasi, ya, ini juga disayangkan, terjadi lagi skenario diulang-ulang terus seperti kaset rombeng, kaset rusak, ya, yang ingin membenturkan Islam dengan Pancasila, ingin membenturkan Islam dengan NKRI, dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang sudah pernah kita saksikan, terutama setelah ada serangan aksi teror terhadap, ya, Amerika Serikat, ya, gedung WTC runtuh, kemudian serangan kepada Pentagon 2001, imbasnya ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Maka banyak yang mencurigai Islam, banyak yang mencurigai dakwah Islam, menjadi apa, tuduhan, menjadi fitnah, ya, semua yang berbau apa, Wahabi, itu diangkat-angkat, dijadikan apa, fitnah, bahan untuk digoreng sampai gosong. Nauzubillah min dzalik. Maka itu alhamdulillah kita sekarang hidup, alhamdulillah kembali merasakan, ya, kebebasan, di mana tidak ada lagi tekanan-tekanan terhadap apa namanya, upaya membenturkan Islam dengan negara ini, dengan Pancasila. Maka tugas kita di Muhammadiyah fokus bagaimana kita harus membantu pemerintah, membantu negara untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Republik Indonesia, yang ini adalah, ya, sila yang paling buncit. Apa yang paling buncit? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita bernegara kita menghadirkan kesejahteraan umum. Nah ini, maka Muhammadiyah dengan amal usahanya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang sosial, di bidang ekonomi, ini menjadi mitra partner pemerintah untuk apa? Membantu meringankan beban pemerintah untuk mencapai mandat kesejahteraan yang menjadi mandat konstitusi negara Republik Indonesia. Alhamdulillah. Maka itu Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, ya, kita bersyukur menjadi bagian ini. Tauhid, dakwah tauhid kita harus apa? Harus berkelindan, harus menghasilkan kesejahteraan. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surah apa? Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Ibadah itu simbol kesalehan individu. Tetapi simbol kesalehan individu itu tidak boleh berhenti. Harus melahirkan kesalehan sosial dalam bentuk bagaimana? Kesejahteraan. Jadi tauhid ubudiyah kita, tauhid uluhiyah kita, tauhidul asma dan sifat kita sebagaimana yang diajarkan dalam kitab-kitab akidah Muhammadiyah, itu harus melahirkan, membimbing dan membawa umat ini harus dientaskan dari kemiskinan,
dari kelaparan, dari rasa takut, menjadi apa? Sejahtera dan aman, memiliki masa depan yang cerah, insya Allah. Makanya dalam Muhammadiyah ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, Pak Wabub, itu 2 surat yang menjadi inti gerakan dakwah kita. Apa? Surat yang pertama adalah Al-Ma'un. Ini Al-Ma'un ini adalah visi tentang keadilan sosial dalam Islam. Ya, makanya dai-dai, khatib-khatib Muhammadiyah kalau diberi tugas, dibagi jadwal khutbah di masjid-masjid Muhammadiyah atau di masjid-masjid umum milik pemerintah, milik negara, ya, ini tidak boleh kita meninggalkan tema keadilan sosial, karena semangat spirit dakwahnya Ki Ahmad Dahlan itu adalah bagaimana menghadirkan makna kesejahteraan bagi umat, makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini hadir dengan gerakan dakwah tauhid yang diwakili dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini ayat tentang keadilan sosial. Maka ciri Muhammadiyah itu apa? Dia sosialis. Sosialis itu bukan berarti komunis ya Pak Wabub ya. Bukan berarti dia itu pengikut Karl Marx, Lenin dan lain sebagainya. Bukan. Coba lihat, baca buku-bukunya Ki Ahmad Dahlan ya, kemudian Kiai Suja, kemudian bukunya Buya Hamka. Itu ada menulis tentang keadilan sosial dalam Islam, konsep bernegara menurut Islam, bagaimana menghadirkan kesejahteraan. Keadilan sosial ini harus jadi tema besar di Muhammadiyah untuk membantu pemerintah kita, membantu NKRI kita menuju cita-cita berdirinya negara Republik Indonesia. Tidak boleh ada orang miskin. Kebanyakan miskinnya nggak boleh. Ya, itu di Muhammadiyah ya, itu haram jadi miskin. Betul? Nggak boleh. Ya, jangan mau kita miskin terus. Haram itu miskin, sama dengan haramnya apa? Minuman khamr. Haramnya zina, sama. Ya. Haramnya mencuri, berjudi. Kenapa? Karena berjudi, mencuri itu menyebabkan tatanan masyarakat rusak dan yang melanggengkan kemiskinan. Maka di Muhammadiyah, miskin itu haram. Kita harus sejahtera. Lahir dan batin. Ya. Sejahtera batin kita dengan ibadah, dengan tauhid, dengan membangun masjid, sarana untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga membangun masjid tidak sekedar membangun masjid hanya untuk ritual, hanya untuk ibadah saja, lalu berhenti, hanya memikirkan akhirat, tidak memikirkan dunia. Tidak, Muhammadiyah itu tidak seperti itu. Tapi Muhammadiyah membangun masjid sebagai sumbu peradaban Islam, lalu kemudian bagaimana memakmurkan masjid itu dengan amal-amal usahanya, ada pendidikannya, ada kesehatannya, ada ekonominya, ada baitul mal wa tamwilnya, ada perkreditan rakyatnya, BPRS syariahnya. Ini semua harus apa? Kita mengangkat harkat dan martabat umat Islam ini agar mereka mendapatkan kesejahteraan di dunia sampai di akhirat, insya Allah. Ini surat Al-Ma'un, ini dimensinya sosial. Ya, makanya Muhammadiyah itu kuat dalam sosialnya. Ya, pelayanan kesehatannya, pelayanan pendidikannya kepada orang-orang tidak mampu, kepada masyarakat tertinggal, pada masyarakat miskin, panti-panti asuhannya, Masya Allah, klinik-kliniknya yang mudah terjangkau oleh masyarakat. Ini semua khidmat Muhammadiyah untuk bangsa.
Dan yang kedua, surat yang menjadi landasan gerakan di Muhammadiyah adalah surah Wal Asri. Surat apa? Wal Asr. Makanya tafsir surat Al-Ma'un dan tafsir surat Al-Asri itu, ya, ajarannya Ki Ahmad Dahlan itu ditafsirkannya itu bukan 1-2 hari, bukan 1 SKS atau 2 SKS kuliah, enggak. Itu sampai berbulan-bulan. Surat Al-Ma'un, kalau tafsirnya Ki Ahmad Dahlan itu sampai 3 bulan. Dengan apa? Praktek kuliah kerja nyata. Jadi bukan cuma teori, harus ada prakteknya. Surat Wal Asri itu ditafsirkan oleh Ki Dahlan 7 bulan. Hah? Kira-kira ada nggak yang sanggup? Ustadz Muhammadiyah. Nah, sekarang ini tafsir surat Al Asrinya sampai 7 bulan. Kira-kira sanggup nggak itu? Hah? Luar biasa. Kenapa? Surat Al Asri itu lebih lama ditafsirkan oleh Ki Ahmad Dahlan daripada surat Al-Ma'un, karena di situ nilai kehidupan, waktu sebagai elemen dasar kehidupan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk membangun kehidupan, membangun kesejahteraan. Maka waktu itu harus disiplin. Disiplin manajemen hidup, disiplin dalam masalah kesehatan, disiplin dalam masalah pendidikan, disiplin dalam administrasi, disiplin dalam manajemen rumah sakit, manajemen masjid, manajemen ekonomi. Itu semua harus dari apa? Surat Wal Asr. Karena kehidupan itu disimbolkan oleh waktu, maka Allah Ta'ala menyatakan demi masa. Sungguhnya manusia semua berada dalam kerugian, kecuali 4 golongan yang akan selamat. Mereka yang akan selamat tidak tergilas oleh kemajuan zaman, tidak dilindas oleh waktu yang terus berjalan. Itu hanya 4 golongan manusia. Yang keempatnya ini harus ada dalam satu kesatuan. Yang pertama adalah alladzina aman, harus beriman, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal alam semesta, mengenal tanggung jawab manusia untuk mengelola alam semesta ini menjadi khalifah yang baik, menjadi hamba Allah yang baik, berkarakter mulia, memiliki nilai jiwa yang bertauhid kepada Allah, memiliki jiwa untuk beribadah, senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah, memiliki semangat untuk berbagi, semangat untuk tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong atas dasar kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan agresi. Yang kedua apa? Amilus shalihat. Ya, amilus shalihat itu sering diterjemahkan dengan apa? Mengerjakan amal soleh. Tapi mengerjakan amal soleh itu sebenarnya adalah apa? Setelah kita mengenal tauhid, kita harus menyebarluaskan tauhid itu dengan amal soleh. Itu maksudnya amanu wa amilus. Etos iman harus melahirkan amal soleh. Itulah Muhammadiyah, itulah Islam, itulah inti dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya bertauhid, teori, kerangka ilmu saja, tetapi tanpa amal ini tidak berdaya guna. Ya, kita harus memadukan ilmu, iman dengan amal soleh. Artinya apa? Amal soleh itu bisa menjadi amal jama'i kalau kita mengajarkan kebenaran. Ya, yang ketiga apa? Tawasau bil haq. Ketika kita beriman, mengenal tauhid, ketika kita menyebarkan, mengajarkan orang tentang tauhid, maka kita harus apa? Bersabar, saling mewasiatkan dalam kebenaran. Insya Allah. Jadi mengenal kebenaran, mengajarkan kebenaran, dan kita harus tawasau bil haq, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang keempat, yang terakhir adalah
wa tawassaw bisabr. Iman yang kokoh, amal soleh yang menjalar menjadi kebiasaan kita, menjadi habit kita. Kemudian yang ketiga, kita bertolong menolong dalam kebenaran, maka itu harus diiringi dengan kesabaran. Iman mengajarkan tauhid, mengajarkan menyebarluaskan amal soleh, pasti ada banyak gangguan, banyak rintangan, dan juga fitnah. Maka itu harus kita hadapi dengan sabar. Itulah tadi pesan dari film dokumenter yang kita saksikan, berdirinya 100 tahun Muhammadiyah di Alabio ini. Alhamdulillah. Mari kita saya cukupkan sekian ya apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, karena besok pagi kita masih ada agenda lain ya, agendanya, rangkaiannya masih banyak, masih panjang. Insya Allah mari kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. 100 tahun bukan usia yang pendek. 1 abad kalau kita hidup manusia ini, kira-kira 100 tahun itu Masya Allah ya, udah tua banget. Udah bukan tua lagi, tua banget. Udah susah jalan. Tapi Alhamdulillah ya, kalau manusia umurnya 100 tahun, jalan susah, mata rabun, pendengaran udah gak denger ya, kemudian jalan kemana-mana dituntun ya, mau ke toilet, mau makan dituntun ya, didampingin. Tapi Alhamdulillah Muhammadiyah, organisasi yang sudah melampaui 100 tahun ini ya, kita justru menjadi semakin kuat, menjadi semakin dewasa. Berlari bukan hanya berjalan, kita berlari, kita memberikan contoh bagaimana fastabiqul khairat, menjadi teladan khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika saya bicara presentasi tentang Muhammadiyah di luar negeri, di berbagai forum konferensi internasional, Masya Allah, orang-orang ulama-ulama di luar negeri itu seperti geleng-geleng kepala, kayak nggak percaya ya, ada gerakan Islam sudah begitu lama ya, melampaui gerakan Islam yang tertua di Timur Tengah ya. Gerakan Islam di Timur Tengah kan yang paling tua itu namanya apa? Ikhwanul Muslimin, baru berdiri tahun 1926 ya, 1926 dia baru berdiri. Muhammadiyah sudah 1912, jauh sebelum itu. Di negara-negara Arab, Timur Tengah, Afrika Utara, gerakan Islam itu tidak ada yang civil society yang kuat, karena semuanya negara yang mengambil inisiatif dan peran ya. Maka di Arab tidak ada masjid bisa dibangun dengan kekuatan masyarakat, tidak ada. Semua masjid dibangun oleh negara ya, sehingga jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Kalau di Indonesia ini Masya Allah, kekuatan sipil Islam, masyarakat Islam luar biasa, bisa mandiri, bisa swadaya, bahkan membantu tugas-tugas pemerintah menjadi lebih ringan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa ya, diantaranya dengan apa? Memajukan pendidikan, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Organisasi Muhammadiyah ini bantuan ke masyarakat internasional yang butuhkan itu sudah banyak negara yang kita jangkau, dan Muhammadiyah akan terus mensupport saudara-saudara kita di Palestina, terutama di jalur Gaza, dengan apa? Dengan sumbangan dana yang kita miliki, ikut memajukan pendidikan yang ada di jalur Gaza yang dihancurkan oleh Zionis Israel. Insya Allah.
Mereka kagum, mereka menyampaikan apresiasi, mereka juga menyampaikan doa, dan mulai banyak tokoh-tokoh. Bukan hanya, kalau dulu kan biasanya yang meneliti Muhammadiyah ini kan dari Barat, dari Jepang, ya, dari Australia, Amerika dan sebagainya. Sekarang dari Timur Tengah banyak. Menjadi perhatian, kebangkitan Islam insya Allah akan lahir di akhir zaman ini dari arah timur, insya Allah dari Indonesia, insya Allah pusatnya dari Alabio. Amin. Takbir, takbir, takbir. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan besok kita jumpa lagi di resepsi milad 113 tahun Muhammadiyah. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sehat selalu. Jangan lupa terus dakwah kita bergembira, dakwah kita cerahkan, dakwah kita terus kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada kolega-kolega kita. Terus kita berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, tidak pernah berhenti, tidak pernah pudar, tidak pernah tenggelam. Matahari boleh tenggelam, tapi besoknya dia muncul lagi. Insya Allah Muhammadiyah tidak akan pernah surut untuk menyinari Indonesia, menyinari alam semesta dengan dakwah Islam yang berkemajuan ini, karena Islam berkemajuan ini adalah tulang punggung dan harapan kebangkitan Islam di dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhoi semua amal usaha kita, semua gerak dakwah kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, sampailah kita pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara tablik akbar pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Nastaghfirukum. Syukran ala ihtimamikum. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2. Kepada Bapak dan Ibu peserta muda dan berbahagia, kami memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa melakukan sesi foto bersama yang nantinya akan langsung dipandu oleh tim fotografer kita. Bapak dan Ibu boleh untuk bisa mungkin untuk berbaris di depan panggung menghadap kepada audiens dan nanti